Pemirsa masih ingat dalam benak kita diretasnya Pusat Data Nasional karena kelengahan keamanan data yang dikelola pemerintah Indonesia. Apakah pembobolan data nasional ini murni tindak kejahatan atau justru kesalahan dalam memproteksi diri? Syekh Al-Hadar akan mengulasnya bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nazaruddin Umar. Pusat Data Nasional sementara sempat diretas dan menimbulkan gonjang-ganjing di masyarakat dan berdampak pada 210 instansi pemerintahan. Peretasan ini juga menimbulkan kesan lemahnya pertahanan negara terhadap kejahatan siber atau cybercrime dan juga membuat kesan seolah-olah negara ini menyepelekan pentingnya menjaga data pribadi milik masyarakat karena tidak adanya backup. Nah, untuk mengetahui bagaimana negara memandang kasus peretasan ini, kita akan membahasnya langsung dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya apa pandangan agama dalam melihat kasus peretasan ini? Iya. Kalau kita menganggap peretasan itu ada menimbulkan dampak negatif, sehingga bisa melahirkan sesuatu yang sifatnya bahaya, darurat, maka berlaku kaidah ad-dararu yuzalu. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkan misalnya ya harus kita pertama jangan meretas itu. Yang kedua, kalau kita tidak bisa mengatasi supaya orang tidak meretas, ya kita pun juga harus mawas diri, ya kan? Mawas diri, ya itu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Itu jangan sembrono, ya. Ada Al-Qur'annya itu ada ayatnya kan. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum. Dalam bahasa Al-Qur'an itu kalau kata amilah, ya. Amilah ya'malu itu pekerjaan yang profesional. Pekerjaan yang sudah memperhitungkan dampak negatif dan dampak positifnya suatu perbuatan. Nah, kita harus mencoba untuk membackup seandainya nanti akan ada dampak negatifnya seperti apa. Atau seandainya nanti akan ada dampak positifnya, bagaimana caranya untuk mengembangkannya. Itu yang dimaksud dengan amal. Tapi kalau fa'al, ya itu cenderung negatif, tidak profesional. Ya cenderung ya aut-autan, cenderung untuk sembrono gitu ya. Nah, perintah Al-Quran untuk kita semuanya tuh jangan melakukan perbuatan yang sembrono, tapi lakukanlah pekerjaan yang profesional. Karena Tuhan mengatakan faqul i'malu, tidak dikatakan faqul if'alu. Faqul if'alu itu yang penting kita laksanakan, udah selesai beres. Hasilnya belakang kita urus. Itu fa'ala di situ. Tapi kalau faqul i'malu, maka itu pekerjaan itu harus profesional dan harus tuntas, termasuk membackup di situ itu ya. Jadi perintah agama terutama Islam ya yang saya paham itu luar biasa. Sasarannya kepada peretas ini, jangan meretas kalau itu bisa menimbulkan mudarat buat orang lain. Ya kan, itu kan namanya maling. Itu kan mengambil hak privasinya orang lain. Ya kan? Masuk ke dalam rumah orang itu kan harus pada izin ya kan. Apalagi kalau masuk ke rumah orang baru mengambil tanpa ada sepemberitaan, tanpa ada izin, itu kan menurut hemat saya hukumannya itu sama dengan pencuri. Kalau di zaman bahala itu, zaman Islam dulu itu orang mencuri itu kan asarik wasarik apa kata audihuma, potonglah kedua tangannya. Cuman saya memaknai lain, misalnya mungkin juga sama dengan yang lain. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Mungkin tidak mesti harus memuntungkan tangan kan, tapi lumpuhkanlah powernya untuk bisa mengambil data orang lain lagi. Jadi kita proteksi. Jadi kita bisa memproteksi mereka, atau kita juga membuat backup di sini supaya tidak bisa masuk hacker itu ke dalam diri kita kan. Ya, jadi itu Mbak. Harus memang ada persiapan. Pertama kita tujukan kepada hackernya, peretasnya. Ya, janganlah melakukan perbuatan hacker, itu kan bertentangan dengan agama. Yang kedua, ya dari dulu kan dilarang mencuri ya, tapi selalu ada pencuri. Nah, kita yang punya harta ini
yang harus punya pintunya, punya gemboknya, punya proteksinya. Nah kalau kita sudah berikhtiar sedemikian rupa, musibah juga datang, itu namanya takdir. Nah pertanyaan kita, apakah kita kemarin itu yang dihack itu, diretas, sudah punya backup-nya kah? Sudah punya sistem proteksinya yang sedemikian berlapis kah? Kalau enggak, berarti kesalahan juga ada pada diri kita sendiri kan? Ya, bukan saja kesalahannya pada diri mereka yang mencuri, itu pastilah. Tapi kita juga tidak mungkin, sekian banyak orang nggak bisa dihack, tapi kok kita bisa, berarti ada sesuatu yang kurang sempurna bagi diri kita kan? Nah itu. Kalau pentingnya peran negara dalam menjaga, karena ini data pribadi masyarakat yang tersebar gitu, yang dihack. Nah ini peran negara itu seberapa pentingnya sih dalam menjaga data pribadi milik masyarakat kalau dalam pandangan agama? Ini kan data masyarakat, bukan saja data pribadi. Data pribadi saja wajib dilindungi, apalagi data masyarakat ya kan. Ya, membunuh seseorang, ya itu tidak sedahsyat bahayanya kalau membunuh sekaligus secara masif banyak orang. Ini kalau mau dianalogikan ya, menghack data pribadi saya misalnya kan, itu tidak seberapa dampaknya. Tapi kalau menghack punya masyarakat, itu luar biasa tuh dampaknya. Maka itu hackernya itu harus dihukum berat. Dan kita pun juga ya, yang melakukan kelengahan, kecerobohan, ya harus menjadikannya sebagai lesson learning. Apakah ada perbuatan pidananya nanti atau tidak, itu urusan pihak yang berwajib. Saya hanya punya pandangan seperti ini, bahwa agama kita itu. Berarti memang salah satu peran penting dari pemimpin atau dalam hal ini negara adalah rajin mengontrol gitu ya Prof. Nah mungkin ini sedikit menyinggung ke quotes yang mengatakan the right man on the right place, orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah itu kalau Prof sendiri memandangnya bagaimana Prof untuk menjaga data-data masyarakat, apakah dibutuhkan orang yang tepat di posisi yang tepat? Ada juga ayatnya banyak ya. Antara lain ayatnya itu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Itu ayat loh itu. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk dipromosikan pada satu jabatan tertentu, al-qawi, orang yang kokoh, orang kuat ya, orang yang tough ya. Dan tidak cukup hanya itu, harus juga al-amin, terpercaya. Jadi tidak memandang umurnya berapa, yang penting kuat dan terpercaya. Nah kalau kita memiliki dua hal ini, berarti kita mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah, dan aman kan? Dan ternyata yang terpilih sebagai Al-Qawil Amin adalah Nabi Musa pada waktu itu, dalam konteksnya ayat itu kan. Maka Nabi Musa lah yang diterima sebagai pegawainya, yang kemudian menjadi istrinya belakangan kan. Nah artinya safe di situ. Memang betul-betul, jadi jangan sembrono menerima karyawan, mempromosikan seseorang, betul-betul berlaku the right man on the right place itu kan. Ya, itu sangat berdasar itu. Terus kemudian kita juga kembali ke membackup data ya Prof ya. Nah, karena memang kemarin ketika diretas ini terbukti bahwa negara ini tidak memiliki backup, jadi seolah-olah menyepelekan data pribadi milik masyarakat. Ini mungkin kalau di pandangan agama bagaimana soal menyepelekan barang kepemilikannya sendiri? Orang yang malas, orang yang masa bodoh itu tidak boleh diberi tempat ya. Artinya itu sangat tercela dalam Islam itu. Ya, kita harus ada namanya kaslan. Kaslan itu adalah masa bodoh, malas gitu itu. Itu jangan melakukan akhlak yang buruk seperti itu. Jadi orang yang masa bodoh, orang yang tidak care, orang yang tidak peduli, dan orang yang menganggap mudah semua persoalan dan kehilangan ketelitian, itu bukan cara Nabi. Ya kan? Ada satu contoh dalam Al-Quran itu, dalam hadis Nabi. Sebegitu care-nya Nabi. Ada pemuda dari kampung nih, bawa unta. Mas, kamu parkir di mana untanya? Oh ya saya lepas ya Rasulullah, soalnya kan saya berkunjung ke rumahnya Rasulullah. Ya berkah dan sebagainya lah. Saya tawakal kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, oh tidak begitu namanya tawakal. Tawakal itu tambatkan untanya di pohon, baru tawakal kepada Allah. Nah kalau kamu lepas begitu saja baru tawakal kepada Allah, itu bukan tawakal. Jadi analogikanlah hal ini. Jadi bukan tawakal itu mempercayakan kepada orang itu, that's it, apa adanya.
Tapi ya untanya bisa kabur. Ya, data kita bisa dibobol orang. Nah, kata Nabi, tambatkan untanya di pohon, baru tawakal kepada Allah. Maksimumkan dulu usahanya, baru serahkan kepada Allah. Nah, kalau kita sistemnya backupnya berlaku, berlapis-lapis, kemudian backupnya kalau itu dibobol nanti masih ada data kita, itulah takdir. Tapi kalau nggak ada backupnya, ya, kalau tidak ada sistem proteksinya yang ketat, sama dengan melepaskan unta, saya serahkan kepada Allah. Itu bukan itu yang dikehendaki Nabi. Tawakal adalah tambahkan untanya, baru pasrah kepada Allah. Jadi upaya maksimum dulu, baru tawakal kepada Allah. Nah, itu yang enak kan? Baik, berarti sedikit menyimpulkan, tadi kita harus contoh Nabi perihal tawakal, kemudian juga mengecek secara periodik gitu ya, untuk data-data, apalagi ini yang menyangkut masyarakat luas. Baik Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, tadi adalah penjelasan dari Imam Besar Masjid Istiqlal mengenai peran negara dalam menjaga data pribadi milik masyarakat, tentunya agar kasus peretasan ini tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Syah Al-Hadar, Yadid Syafrizal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.